Yo, what's up brother? Welcome my YouTube channel BG Bacot Jibo. Yo, balik lagi di YouTube gua, Bacot Jimo. Kali ini gua ngobrol sama temen gua, anak marginal. Orang kenalnya Rowi Cukil. Kenapa sih jadi Rowi Cukil, orang kenal Rowi Cukil? Atau memang gua aja yang ngasih nama Rowi Cukil? Gini, sebelumnya gua terima kasih banyak nih. Iya, sip. Gue yang thank you lu udah datang main-main ke studio gua. Sebuah kehormatan buat gua. Gua lebay banget. Asli, iya. Gua bisa masuk podcastnya Bacot Jimo. Terima kasih banyak. Ya mudah-mudahan Bacot Jimo kedepannya semakin mengedukasi. Weh, sebenarnya tidak, saudara-saudara. Sebenarnya tidak. Karena kita ngomongnya kasar selalu. Ya kenapa sih lu gini? Gua doang yang namain lu Rowi Cukil atau memang lu udah nama Rowi Cukil? Enggak sih, gini. Mungkin dari lu doang ya. Dari gua doang ya. Iya. Karena jadi gini, waktu gua kenal awal sama dia, gua tuh lagi cari tukang sablon. Gua lagi keliling. Jadi lucu sebenarnya. Gua udah ngelewatin tempat dia dulu bolak-balik nih. Udah sering banget. Gua bilang ini tempat apaan sih? Banyak poster gitu ya. Poster. Gua liat. Gua mau ke situ kagak enak nih sebenarnya. Jadi pas gua mau ke situ, tiba-tiba lagi nongkrong anak-anak pang, anak marginal lah lagi nongkrong. Pengen masuk. Ya walaupun gue berasal dari marginal juga, dulu gue juga pernah ngepang juga dulu zaman-zamannya di Blok M. Cuman ada rasa ini. Cuman yang gue bikin penasaran itu tempatnya banyak kayak poster gitu. Terus banyak anak motor. Sampai suatu hari, apa pertemuan kita ya? Suatu hari lu ke rumah gue atau gimana ya? Jadi pas seperti pertemuan Nggak sengaja ya? Sengaja ya. Pertama itu juga nggak kepikir juga sih ya. Itu apa ya? Kok bisa? Oh, kenal sama lu ya? Gitu. Ini pertamanya dia ini datang ke rumah gua nyari rumah buat temennya. Nyari kontrakan. Ya, nyari kontrakan buat temennya. Terus ngobrol-ngobrol, kayaknya orang pernah gua kenal sih, pernah gua lihat ternyata dia yang waktu yang setiap hari gua lewatin tempatnya gitu. Jadi gua penasaran, akhirnya gua tanya langsung, "Lu dagang apaan sih?" Gua bilang gitu. "Oh, gue nyablon bang ini." Kebeneran gue lagi pengen nyablon nih waktu itu. Terus gue tanya, "Lu punya mesin print? Lu punya mesin geseknya?" Dia bilang, "Enggak bang, gue pakai ini." Nah, ini dia uniknya. Dia nyablon pakai kayak model papan. Papan itu digambar sama dia, digambar terus dicukil. Nah, jadi alatnya itu ada kayak model cukilan gitu. Nah, dari situ baru diapain tuh namanya? Di blok Ya? dengan tinta koran. Nah, setelah udah diblok pakai tinta koran, itu ditempel di baju, diinjek-injek. Nah, lo kalau mau ngeliat di YouTube-nya dia apa? Tukang apa? YouTube gua jadi promosi nih. Iya. Apa nama YouTube lo? YouTube gua tukang cireng. Nah, di situ dijelasin tuh cara nyablon cukil kayak gimana. Nah, akhirnya gue tertarik waktu itu. Cuman gue pengen size-nya kecil waktu itu, pengen dibuat masker waktu itu gue bilang. Ternyata dia bilang kalau yang kecil-kecil gini mendingan di-printing sablon yang model gesek. Kalau semua cukil nih harus warnanya harus gede ya? Iya, harus gede ya. Gede. Nah, jadi harus benar-benar full baju karena detailnya agak sulit. Tapi jujur, gue suka hasil gambar dia walaupun cara kerjanya kayak manual ya, abis. Gue seneng gitu loh. Dan ternyata tanpa gue sadari ini sudah berjalan lama nih sablon cukil, ini namanya sablon cukil. Jadi dulu zaman-zamannya gue ngepang juga ada, cuman beda sistem kali ya. Nah, beda cara ya kalau zaman dulu ya. Yang pastinya gue sih membuka di ruang singgah situ. Oh, namanya ruang singgah. Jadi ruang belajar bersama lah. Gitu. Jadi emang belajar gue ini bukan dari meja sekolahan gitu. Oh ya? Tapi belajar gue dari orang-orang yang gue temuin. Oh, jadi semua orang itu tuh guru. Setuju gitu, gue setuju. Anak kecil pun bisa jadi guru buat kita. Betul. Benar. Gitu. Jadi dari situasi, dari keadaan, gue pengen bikin satu karya
ya kalau demen karyanya sih gua kagak bisa ngapa-apa sih ya sebenarnya ya gitu. Justru karena Jujur. itu karena gini, gue ngelihatnya unik kan, gue ngelihat dasar uniknya. Jadi menurut gue itu sebuah karya yang asli. Gue pertama kenal lu itu sampai lu, nama lu gue bawa, produk lu gue bawa, dalam artian IG gue tunjukin ke seniman Indonesia yang sering ngobrol sama gue, itu perempuan sih, Leni, dia sering keluar negeri. Dia bilang, gue kalau punya booth slot, gue bisa gak ikut pameran teman gue nih. Waktu itu gue ngobrol sama teman gue gitu, sama kakak gue sebenarnya. Dia bilang, wah ini unik sebenarnya, ini unik dari cara kerja sampai hasil. Nah di situ gue pikir, wah ini asik ini kalau semua diangkat nih, karena dia konsen di dunia marginal, karena dia anak punk sebenarnya. Anak punk. Pertanyaan gua, lu jadi anak punk karena memang bingung mau ngapain lagi harus jadi anak punk, atau memang lu idealis, lu memang suka punk? Karena beda-beda nih. Kadang-kadang orang juga kalau semama di jalanan ngegembel gitu, biar dia ditakutin orang, gua jadi anak punk aja, ngamen pakai kentungan. Iya. Kadang-kadang ada tuh yang kayak gitu. Tapi ada yang bener-bener kayak gua, memang ngepang itu memang berdasarkan basicnya. Gua pemberontak, gua suka ngepang. Tuh kalau gua akhirnya mundur, dan gue bisa ngepang tahun jam berapa, gue zaman Jakarta Underground 1 gue udah ngepang tuh. Iya. 98 atau 99 gue udah. Sebenarnya ngepang gue dari SMP. Lu mau nanya gue apa? Gue nanya sama lu sih ya, lu dulu ngepang juga gitu kan. Prinsip lu ataupun bukan ide, prinsip lu ngepang ngapain sih gitu? Gua dulu karena suka Sex Pistol. Awal banget pertama kali gua. Jadi alasan lu? Gua suka musik. Jadi alasan lu musik. Terus sampai gua kenal beberapa musisi punk juga, yang Indonesia pastinya. Gitu. Jadi awalnya gua gini. Dulu kita kan masih jiwa muda nih ya, masih hawanya masih panas gitu. Tiba-tiba ada satu lagu yang mewakili kebebasan gua. Sex Pistol ini gitu, mewakili, dan dengan gaya unik, pakai rantai, tindikan di mana-mana, rambut di mohawk, spike dan segala macam. Itu menurut gua zaman itu, anjing ini keren banget ini. Dan kebetulan gua suka banget sama Sex Pistol. Gitu. Itu awalnya. Nah, gua kesukaan ngepang gua berdasarkan musik buat itu. Okay. Bukan karena kepepet. Nah, kalau yang sekarang nih banyak yang gua lihat, lu megang kentung gitar kecil itu, terus dandan anak kepang, kayak ngerusak sesuatu. Kalau gue pribadi ya, kayak lu ngerusak sesuatu yang udah dibuat zaman dulu nih sama anak pang terdahulu, anak skinhead, pang segala macam, pangker. Karena kalau yang di zaman gua itu karena mungkin fasilitasnya masih lengkap, IO underground masih banyak, jadi mereka suka ngepang itu berdasarkan lifestyle musik gitu. Kalau sekarang kan lebih ke kebutuhan dan premanisme. Kalau gua ngeliatnya banyak banget, sumpah anak pang zaman sekarang kalau ngamen maksa. Kadang gua kembali lagi ya ke diri gua, karena tadi ada pertanyaan kapan mulai ngepang gitu? Kenapa sih lu ngepang gitu ya? Kapan sih gua ngepang? Gua cuma di sini kagak apa-apa nih. Lanjut. Biar view gue naik. Ya, biar view gue naik. Orang curhat kok bisa nangis sampai berak-berak loh. Jadi awal gua masuk pang-pangan ya. Awalnya tuh gua tuh kan emang lahir dari keluarga yang sangat kurang. Miskin. Miskin banget. Jadi dari beberapa saudara gue ini, mereka bisa meluluskan sekolahnya. Beberapa? Rata-rata. Oke. Termasuk lo? Minimal SMA. Gua sampai SD doang. Kenapa? Nah, itu. Yang pertama, ekonomi orang tua. Oke. Waktu itu sempat orang tua bilang, lu anak berapa sih, sorry? Anak pertama. Oh, lu banyak kalah sama adik ya? Adik gue belum baru lahir. Oh, baru lahir. Baru lahir. Cuman emang di situ emang keadaan orang tua lagi bener-bener valid ya, dalam artian prihatin dah ya. Gitu. Bahkan gue pun masih ngalamin makan sama orek doang, singkong oyek kalau
Aduh, ya itulah gua tahu, gua lupa. Tapi zaman Singkong itu- kering. tapi zamannya itu orang tua yang lain udah bisa beli beras. Jadi Oke, emang bener-bener oke. sana Lu asal dari mana sih? gua Lampung. Lampung. Oke, siap. Nah, di situ karena teman-teman terusin ke SMP, ada yang ke MTS. Oh iya, masih ada tes. Gua kagak terusin sekolah. Itu karena niat lu Bukan, gitu. bukan karena orang tua, Oke. karena orang tua. Ah. Nah, jadi setelah jalan beberapa tahun gua pergaulan gua pasti kan nggak sama anak sekolah ya. Ya, karena Ah. jadi anak-anak Bronx dah ya. Ibaratkan anak. Bandel lah jadinya ya. Terus gua pengen main bareng sama teman-teman SD gua yang sekarang SMP gitu. Tapi kok mereka kayaknya mainnya sama emang yang satu kelas sama mereka. Ya, rasis dah ya, Gitu. rasis ya. Nah, di situ gua mulai anjir, ternyata gua nggak bisa bergaul sama mereka gitu. Ya karena lu nggak sekolah gitu kan. Karena gua nggak Ah. sekolah. Nah, gua waktu itu kenal sama Pang-Pang itu Di gua masuk di acara-acara. Kan dulu soal event. acara Ya, event tuh. ya. Acara musik segala Nah, macam. Itu masih sekitaran Lampung lu ya? Sekitaran Lampung. Itu gua rasanya anjir, kok mereka nggak pilih-pilih ya? Gitu. Oh, jadi ngerasa nyaman. Karena mereka satu frekuensi ya. Iya, Ah. dia nggak mengatakan lu sekolah di mana, kagak. Nggak perlu. Mereka nggak perlu nanya itu. Asik aja gitu, tanpa menanyakan status lu segala macam kayak gitu kan. Di situ gua kalau mulai itu. Nah, di situ mulai karena ada beberapa temen dalam artian udah mulai kenal, mereka kata gua ini Pang-Pangan di mana sih kayak gitu kan. Lu pelajarin dah tuh Mereka selalu komunitasnya. selalu menyanyikan lagu-lagu kritis gitu. Pemberontakan dah, pemberontakan. Gue pengen tahu lagu siapa nih gitu kan, lagu marginal. Ya, dan musik marginal tuh boleh dibilang musik yang bisa dinyanyiin rame-rame kalau menurut gua. Ya kan? Kayak seumpama lu kayak lagi demo-demo, itu ada beberapa kadang-kadang suka selentingan. Sebenarnya lagu-lagu kritis untuk demo itu banyak diciptain sama anak-anak punk. Itu jujur, sering banget gua temuin. Menurut gua kreativitas mereka cukup tinggi. Dan itu yang gue bilang punk bener-bener punk sesungguhnya, bukan hanya lu di pinggir jalan mengancam kenyamanan orang lain. Kalau gua dulu ngepang itu tidak mengancam siapapun. Ya Bahkan karena kalau lu kan emang ngepang, bahkan tadi kata lu bilang lu masuk karena musik. iya, gitu kan. karena musik. Kalau gua kan jatuhnya, gua sih lebih mengatakan broken home ya, apa? Broken home ya? Iya. Kayak gitu kan, karena gua nggak nyaman di keluarga juga gitu. Pelarian. Gua pengen Iya. keluar, orang pada sekolah gua kagak. Iya, gitu. jatuhnya kayak Artinya ke situ. pelarian ya, Ah. pelarian yang boleh dibilang yang nggak dia dapat di rumah itu dia dapetin di jalan. Nah, Karena di zaman itu juga gue mendapatkan itu. Sebenarnya gue juga broken home itu dari kelas 3 SD, kurang lebih ya, kurang lebih kelas 3 kelas 2 SD. Gue juga di jalan. Tapi waktu itu gue belum ngepang. Gue kenal pang itu SMP justru. Kenapa gue baru kenal pang SMP? Karena menurut gue pas gue dengerin lagu Sex Pistol ini, terus gue ketemu komunitas, rasa ada persis sama lu, gue kayak ngerasa nyaman. Terus apa yang gua katakan, keresahan gua tentang ekonomi, tentang hubungan berkeluarga, tentang negara, itu semuanya ada satu paket tuh. Jadi kayak gua ngerasa ini tempat gue. Nah itu sama persis. Tapi gue berangkatnya bukan dari broken home-nya, karena gue broken home-nya dari kecil. Gue berangkatnya itu karena gue dikenalin sama saudara gue lagu Sex Pistol waktu itu. Sampai akhirnya gue bilang, nih anjing nih keren nih orang nih. Akhirnya gue coba dengar secara tidak langsung ya, itu kerekam di otak gue menyukai kehidupan jalanan lagi. Dan itu gue lama banget di jalanan, lama banget. Boleh dibilang gue dari SMP, jujur gue SMA pun seharusnya gue nggak lanjut SMA. Karena biaya tadi sama gitu. Keluarga gue juga keluarga nggak mampu karena biaya.
akhirnya gue berpikir gimana caranya gue tetap sekolah tapi dengan biaya gue sendiri. Nah itu banyak yang gue kerjain. Iya. Ya gue ngamen, gue jualan. Waktu itu zaman-zamannya gue jualan kaset. Nah, kaset punk underground itu gue belanja sampai ke Bandung. Terus gue jual emblem. Gue laku banget tuh dulu Ya, emblem. berarti prosesnya menurut gua kita hampir sama lah. Iya. Cuman mungkin karena ada beberapa yang apa proses itu dijalanin tuh caranya doang gitu. Ya, berangkatnya dari mana? Gue mengenal itu akhirnya gue dan tahun-tahun gue ngalamin tahun 2010 itu masuk kencang-kencangnya punk gitu kan. 2010 masuk kencang-kencangnya. Iya, masuk. Kencang-kencangnya itu. Masuk kencang ya. Nah itu gue lebih masuk lagi ke dunia punk dalam artian gue Anjing, berarti lu jauh banget ya. Gua underground 1 tahun 2000. jauh. Jakarta Underground itu 2000 gua elah itu parah-parahnya itu. Iya. Nah, gua ngambil aliran itu sendiri karena di awal gua merasa nyaman karena tidak ada identitas di situ. Yes, Ya, kita kan? udah gak pusing tuh. Gimana Gitu. caranya kita punya KTP, Tapi- gimana caranya kita mau kerja, bodo amat tuh dia. Tapi dari beberapa teman-teman yang ngepang dalam artian jadi ngepang gitu kan, yang bisa dikatakan kebebasan gitu kan. Oh, gua bebas ngapain? Gua berpikir gitu loh. Apakah pang harus Kayak gini. kayak gini gitu kan? Gua sempat kok, tapi sempat waktu piercing ya bang. Piercing Wah, habis Pak, muka saya juga. lidah. gitu. Semua Pak. Saya sampai di sini di alis sobek Pak. Di Jadi sini penuh Pak. jadi setelah gua melakukan itu tuh, tapi gua sebelum belum tato ya. Tapi teman-teman teman-teman udah pernah tato semua. Iya. Dari beberapa teman-teman itu dari teman-teman itu tuh mayoritas tato masih zamannya nato pakai dinamo itu. Ya, zaman gua tuh Pakai gue ingat banget. Dinamo Tamiya. Dinamo Tamiya terus Ya. pakai pulpen. Iya. Pulpen dikasih jarum. Itu berarti zaman lu udah regenerasi berarti Regenerasi, ya. bener, Zaman gua juga pakai gituan. Tapi gue berpikirnya gini, gue begitu terus gue agak pernah. Tapi gua sempat tato lu ya? Hah? Nggak sempat punya tato? Enggak. Oh, bersih, bro. Dia Gua pang bersih, bro. Gue kagak pernah pulang, gue tidur di emperan terus segala macem dengan memegang kebebasan gue gitu kan. Ketawa Bentar. sana sini. Anak pang itu Hah? terkenal kagak mandi. Lu paling lama kagak mandi berapa? Gua- Berapa hari? Kalau gue jujur ya, di kita tuh sih mandi. Cuman paling lama 4-5 hari gak mandi. Karena kita setiap dimana kita bersemayam tidur itu pasti deket kalau nggak pom bensin ini tempat cuci mobil. Gua 1 bulan, bro. Jadi emang bener-bener bukan bener-bener menjadi sosok yang Bener-bener kumuh Iya. banget. Gua kalau gua artinya 1 kayak bulan, gitu. bro. Gua tidur tuh di terminal. Tidur di terminal, alas bantal gua trotoar. Jadi gua bener-bener wah gila. Jadi tidur tuh kayak di aspal, alas bantal gua trotoar. Itu kapanpun harus siap, bro. Saat lu berantem hari itu, nusuk hari itu. Ya. Wah tuh gila, itu zaman gua tuh keras banget. pasti Keras banget waktu itu zaman gue ya, karena lu juga gua rasa 2010-an 2009 itu hukum itu sudah kencang kan. Ya. Hukum nggak boleh begini, nggak boleh Ya. gitu. Zaman gua lu kalau kagak dimakan ya lu makan, daripada lu dimakan mendingan lu yang makan. Tuh zaman gua. Terus boleh dibilang malam itu tempat nyari duit gua. Oh jahat pak, hidup jahat beneran. Makanya gue bilang agak lumayan ngeri si zaman gua. Tapi mereka tuh bagaimana berpikir bener-bener ngepangnya bener-bener ngepang. Ya. Bener-bener ngepang dalam artian ya berangkatnya memang nggak tahu ya, mungkin ada beberapa kali. Kalau gue berangkat tuh dari musik, bener-bener berangkat dari musik sampai gue jualan zamannya kaset sampai ke CD, emblem. Sampai gua terakhir banget gua jualan gimbal, Pak. Lo tau gimbal, rambut dikumpulin yang disasak-sasak gitu. Jualan gituan. Lu berangkat dari situ berarti ya? Iya. Bener-bener dari nol. Karena gini, gua tuh konsep gua nyari duit waktu itu, Pak. Gimana caranya ideologi gua tetap bisa tersalurkan, terus hidup gua tetap jalan. Karena
kondisi nyokap gue juga nggak begitu baik kan, jadi gue kadang-kadang pulang kasih duit. Emak gue tuh waktu itu tukang jahit, jadi gue pulang ngasih duit untuk nyokap gue makan, habis itu gue balik lagi, atau gue sekedar ganti baju, dan baju gue nggak ganti-ganti, hitam aja dulu. Memang concernnya itu kan biar kelihatan. Terus gue punya sepatu Doc Mart yang mahal banget teman dulu. Allah. Iya, memang ya keberangkatan dari sebuah perjalanan yang Hidup, ya? yang dikatakan masyarakat adalah jelek gitu kan. Emang sangat apa ya, kita pun mengalaminya gila banget Iya, gitu iya. loh. Kita keras banget. Zaman gue Iya. keras banget. Gue pribadi ya, kalau gue jadinya emang regenerasi ya pasti ya. Oh, zaman lu udah ketemu Amer berarti ya? Udah. Kalau zaman gue nggak, vodka gepeng. Ya, jadi gue berangkat dari tanda kutip kebebasan itu. Tapi lu minum nggak sih? Minum juga ya? Minum air putih, air galon gitu kan, aqua. Bebas, mau ngomong nyabu juga sih bebas sama gua, bebas. Jadi berangkat dari kata kebebasan itu gitu kan, kata teman-teman gue, bro, bebas bro, sopang, lu mau ngapain juga, nah kayak gitu. Gue setahun 2 tahun terus gue mau berjalani itu, tapi gue merasa dalam hati gue nih ada yang emang harus begini kan. Ya, jadi kayak lu ngerasa seharusnya gue bukan di sini nih tempatnya. Lu berpikir gitu? Bukan. Gue happy dengan kondisi itu. Gue tidak merasakan apa ya segala macam. Cuman gue ini sebagai pelaku